Diosnomida Bimantara dengan NIM akhir 076 dari kelas 2C akan membahas mengenai penggunaan kalimat efektif. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Bisa dilihat di atas sini buat teman-teman. Definisi dari pengertian kalimat efektif yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sementara efektif dalam KBBI diartikan sebagai ada efek ataupun akibat, pengaruh, serta kesan. Jadi dapat diartikan kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Menurut buku-buku Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar, kata Edi Suyanto, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya serta tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Lanjut, dalam kalimat efektif itu memiliki beberapa ciri. Saya mengambil dua ciri, yaitu yang pertama yaitu kefokusan, yang kedua yaitu kesejahteraan. Yang pertama yaitu kefokusan. Nah, ciri-ciri dari kalimat yang efektif itu yaitu sebuah kefokusan, di mana kalimat itu fokus harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu subjek dan predikat. Jadi kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, tidak boleh kalimat itu dibolak-balik. Yang ketiga, kalimat itu ada dua, yaitu kalimat pasif dan juga kalimat aktif. Nah, untuk kalimat pasif sendiri biasanya berimbuhan di ataupun ter. Untuk kalimat aktif biasanya berimbuhan me ataupun ber. Ini di atas ini ada penjelasan lebih lengkap. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ciri yang kedua kesejajaran. Nah, kesejajaran dalam sebuah kalimat sendiri juga harus memiliki ciri-ciri ataupun syarat-syarat. Yang pertama, kalimat harus sama per paragraf. Jadi misalkan kalau saudara ataupun teman-teman mengambil kalimat aktif dalam satu paragraf juga harus memakai kalimat aktif. Terus untuk nanti jika pindah paragraf itu bisa diganti menjadi kalimat pasif, tergantung sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Yang kedua, dilihat dari pasif ataupun aktif. Dan yang ketiga, tentunya memiliki subjek dan juga predikat. Nah, ini di atas buat teman-teman saya mengambil contoh kalimat dalam sebuah satu paragraf, yaitu saya mengambil kalimat aktif. Di sini ada pada sebuah desa ada anak bernama Diosnomida Bimantara. Dia merupakan salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Madiun. Setiap paginya dia selalu berangkat ke kampus untuk belajar. Sebelum ke kampus, dia selalu membeli sarapan pagi di warung dekat rumahnya. Tidak lupa dia juga mengantarkan adiknya ke sekolah. Sebelum berangkat ke kampus, dia selalu merapikan tempat tidurnya dan meminta izin kepada kedua orang tuanya ketika hendak berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus, dia belajar dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh ibu ataupun bapak dosennya. Dia sangat senang sekali. Nah, di sini saya mengambil kalimat aktif dalam sebuah satu paragraf. Itu bisa dilihat dari contoh di atas ini tadi, bahwa kita ambil dari kalimat pertama. Pada suatu desa ada anak bernama Diosnomida Bimantara. Yang kedua, kita lihat ciri-cirinya. Dia memiliki subjek, juga memiliki predikat. Yang kedua, dia merupakan salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Madiun. Kalimat ketiga, setiap paginya dia selalu berangkat ke kampus untuk belajar. Nah, ini saya mengambil kalimat aktif karena predikatnya berimbuhan yaitu berangkat. Terus untuk selanjutnya, sebelum ke kampus,
selalu membeli sarapan di warung dekat rumahnya. Ini juga salah satu kalimat aktif yang dimana ada predikat membeli di situ berhubungan dengan kata mem. Nah, untuk selanjutnya tidak lupa juga dia juga mengantarkan adiknya ke sekolah. Ini juga sama, memiliki imbuhan me. Kalimat selanjutnya, sebelum berangkat ke kampus dia selalu merapikan tempat tidurnya. Nah, di sini juga salah satu contoh kalimat aktif karena merapikan itu sendiri berhubungan dengan kata me yang pada dasarnya kata dasar itu adalah rapi. Yang selanjutnya meminta izin kepada orang tuanya ketika hendak berangkat ke kampus. Ini juga salah satu kalimat aktif. Jadi dapat disimpulkan dari contoh di atas ini teman-teman bahwa kalimat aktif itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama seperti tadi kesejajaran, dan yang kedua yaitu keefektifan dalam sebuah kalimat. Nah, bagaimana teman-teman, apakah bisa membantu teman-teman yang kebingungan mengenai kalimat efektif? Ya, semoga bisa membantu menambah referensi buat teman-teman untuk bisa membuat kalimat aktif dan juga kalimat pasif serta keefektifan kalimat dalam sebuah paragraf. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga sedikit video dari saya bisa membantu teman-teman dan juga menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.